Shalom, di sini kami akan mendiskusikan hasil bacaan kami tentang hukum dan keadilan. Saya akan membahas jurnal dengan tema hukum dan keadilan sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia, hukum dan keadilan sosial seringkali dipandang sebagai pilar utama dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan. Beberapa contoh nyata yang mencerminkan penerapan hukum dan keadilan sosial dalam kehidupan Indonesia. Yang pertama, pemberian hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas pekerjaan. Sebagai contoh, dalam pasal 28A hingga pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan pendapatnya. Yang kedua, Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satu contoh nyata keadilan sosial dalam ketatanegaraan adalah implementasi program JKN melalui BPJS Kesehatan dan KIS. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dengan demikian, negara berperan aktif dalam memastikan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Yang ketiga, penanggulan korupsi. Hukum ketatanegaraan juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi untuk menciptakan keadilan sosial. Indonesia memiliki lembaga seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bertugas untuk menegakkan hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi adalah bagian dari upaya negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan adil bagi seluruh rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia seperti secara keseluruhan. Hukum dan keadilan sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia berfokus pada pemerataan hak dan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara, serta menciptakan sistem yang mendukung kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Baik, saya akan menanyakan apa contoh implementasi keadilan sosial dan hukum ketatanegaraan. Beberapa aturan hukum yang mencerminkan keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, memberikan bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan bagi masyarakat miskin. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menjamin hak semua warga negara termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Baik, saya akan bertanya, bagaimana upaya untuk menyelaraskan hukum ketatanegaraan dengan prinsip keadilan? Upaya untuk menyelaraskan hukum ketatanegaraan dengan prinsip keadilan. Yang pertama, penguatan landasan filosofis dan ideologis, memastikan bahwa nilai-nilai keadilan sosial tertanam kuat dalam ideologi negara dan menjadi landasan filosofis bagi perumusan dan interpretasi hukum ketatanegaraan. Yang kedua, pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Saat merumuskan atau merevisi undang-undang dan peraturan lainnya, perlu dipastikan bahwa substansinya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial seperti kesetaraan, non-diskriminasi, pemerataan kesempatan, dan perlindungan kelompok rentan. Terima kasih. Dan di sini saya akan membahas hukum yang selaras dengan keadilan. Hukum yang selaras dengan keadilan adalah hukum yang melindungi kelompok dan yang lemah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, memastikan sanksi diberikan secara proporsional, memulihkan kerugian yang dialami, bukan sekadar menghukum pelaku. Baik, saya akan bertanya, apa ciri-ciri hukum yang selaras dengan keadilan? Ciri-ciri hukum yang selaras dengan keadilan yaitu berlaku universal. Hukum yang adil harus berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan latar belakang lainnya. Tidak diskriminatif. Aturan hukum tidak boleh secara sengaja atau tidak sengaja menciptakan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Apa yang dimaksud dengan kelompok rentan dalam konteks hukum dan mengapa mereka perlu dilindungi? Kelompok rentan adalah
kelompok dalam masyarakat yang lebih mudah terpapar pada risiko sosial, ekonomi, atau fisik, dan sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka. Kelompok ini meliputi anak-anak, wanita, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas. Mereka perlu dilindungi oleh hukum karena sering kali mengalami ketidakadilan, diskriminasi, atau eksploitasi. Hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak mereka, mencegah kekerasan, diskriminasi, dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan serta kesempatan yang setara dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan membahas tentang hubungan hukum dan keadilan ditinjau dari filsafat hukum. Yang pertama, hukum. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dan peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mematuhi rambu lalu lintas. Yang kedua, menggunakan helm saat mengendara. Yang ketiga, tidak mencuri atau merusak barang orang lain. Yang keempat, menjaga ketertiban umum. Dan yang kelima, menepati janji. Adapun keadilan adalah suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Contoh keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman. Yang kedua, mencegah terjadinya kecelakaan yang merugikan orang lain. Yang ketiga, memperlakukan sesama dengan adil atau setara. Yang keempat, membangun kepercayaan atau hubungan yang sehat. Dan yang kelima, memberikan upah sesuai pekerjaan. Baik, saya akan bertanya, apa hubungan hukum dan keadilan? Baik, hubungan antara hukum dan keadilan adalah hubungan yang erat namun kompleks dan seringkali menjadi perdebatan. Idealnya, hukum diciptakan dan ditegakkan untuk mencapai keadilan. Bagaimana hukum mengatur peran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum? Baik, hukum di Indonesia juga mengatur peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum melalui partisipasi aktif, seperti melaporkan tindakan yang mengganggu ketertiban kepada pihak berwenang, ikut serta dalam kegiatan keamanan lingkungan, serta menjaga perilaku agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Sekian diskusi dari kami, terima kasih.